The light I observed everywhere was of a special quality, fluorescent blue, shone from nowhere but radiated from every point, oddly with great depth and intensity, the light with the glow of a bright blue jewel. The most important thing I discovered was of being omnipresent and able to understand everything at the same time. Yes, I could fathom creation completely. The picture illustrated here reflects the dependence of mankind on nature, especially in the East, where the vagaries of rain and sun decide the survival of millions. Bali yang eksotik muncul di kanvas atau kertas lukis mereka dengan beragam gaya dan teknik artistik. Begitu juga ada berlapis varian gaya visual yang menangkap Bali sebagai ruang anekdot, ruang kontemporer dengan beragam problematiknya. Pelukis Bali telah memiliki sejarah kesenian yang panjang, terutama telah dibentuk oleh model sinkretisme budaya sejak abad ke-8 Masehi, justru dengan sendirinya melakukan praktik apropriasi visual dengan sangat canggih. Bali senantiasa diidamkan sebagai entitas lian yang memiliki keunikan tanpa banding. Teknik seni lukis tidak lagi tunduk oleh kehendak membekukan eksotika Bali di kanvas, melainkan karya meriah dengan warna sekunder dan tersier. Auke Sonega, lahir tanggal 9 Maret tahun 1910 di Leeuwarden, paling dikenal sebagai pelukis pria dan wanita muda Bali. Bakatnya menggambar terungkap di usia dini dan dia 4 tahun belajar desain tekstil di Akademi Seni dan Kerajinan di Amsterdam. Setelah menyelesaikan studinya, Sonega bekerja sebagai desainer di sebuah pabrik karpet di Twente hingga tahun 1934. Kemudian ia mengikuti jejak adiknya Afje, berangkat ke Hindia Belanda pada 1935 di mana ia mulai bekerja sebagai desainer grafis dengan biro periklanan di Batavia. Dia biasa melakukan perjalanan melalui Jawa dan Bali dengan sepeda motornya dan dibayar untuk catatan perjalanannya, ditambah dengan fotonya sendiri yang muncul di beberapa surat kabar dan majalah Belanda. Auke Sonega pertama kali tiba di Bali pada tahun 1937, terpesona oleh lanskap flamboyan dan budaya timur yang mempesona. Ia bertekad untuk mengabadikan ritus tropis dan Bali yang sensual ke atas kanvas. Di Bali, Sonega melihat karya Walter Spies yang semarak, mistis dan mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk melukis. Melihat karya yang luar biasa itu, terbukti bahwa Bali terlepas dari citra visual atau praktik budayanya, benar-benar menyentuh Sonega. Sebagai orang asing, Sonega mengeksplorasi materi pengamatannya dan memahaminya dengan jujur sebelum menerjemahkan inspirasi tersebut menjadi mahakarya abadi. Karya awalnya masih menunjukkan latar belakangnya sebagai desainer tekstil, namun pertemuannya dengan Bali dan para seniman yang bekerja di sana membuat karya Sonega jauh lebih ekspresif dan abstrak. Sonega menetap di Ubud dan mengambil alih bekas studio Rudolf Bonnet di Puri Kaleran. Gaya lukisannya saat itu menunjukkan pengaruh Art Deco dan seringkali memiliki kualitas mistis. Kecintaannya yang mendalam terhadap tanah dan masyarakat Bali tercermin dalam anekdot pribadinya. Bali tidak seperti pulau-pulau lain, karena lanskapnya memiliki kesegaran dan kehijauan yang hampir berlebihan. Sawah menunjukkan kontras kuning dan hijau yang mencolok. Efek gabungan bentuk-bentuk fantastis dari bidang-bidang permukaan tanah yang tidak teratur adalah pola baru yang paling menarik, seringkali tertuang sebagai aspek yang meriah. Berkat kesuburan tanah dan pengairannya yang baik, rindangnya pucuk palem yang terlihat jelas menaungi desa-desa dan jalan-jalan, memberi pesona tersendiri pulau itu. Setelah pendudukan Indonesia oleh Jepang, Sonega awalnya berhasil menghindari kurungan di kamp konsentrasi, terutama karena persahabatannya dengan Takashi Kono, seorang perwira Jepang berpangkat tinggi yang juga seorang seniman. Kemudian, ketika Kono dipindahkan, Sonega dipenjarakan di sebuah kamp kerja paksa di Ngawi.
Tetapi bahkan di sana dia mendapat hak istimewa dan mampu terus menggambar dan terkadang bahkan melukis dengan sumber daya yang terbatas. Setelah penyerahan Jepang, Sonega kembali ke Belanda. Kemudian pada 1950 ia kembali ke Indonesia di mana ia pertama kali menetap di Sumatera kemudian kembali ke Ubud, Bali. Dalam pasca perang pameran pertamanya di Jakarta tahun 1951 karyanya sangat diapresiasi. Soekarno memperoleh beberapa karyanya dan seniman Indonesia seperti Dullah dan Li Menfong juga mengunjungi pamerannya. Pada tahun 1950 Sonega bertemu dengan mistikus Maroko Hussein Rofi di Indonesia dan ini mengubah hidupnya secara spiritual. Sonega menulis tentang sebuah latihan spiritual yang dilakukan di bawah arahan Rofi yang dalam pikiran Sonega menyebabkan perubahan kesadaran. Pada tahun 1951, karya seninya berubah setelah ia mengalami penglihatan spiritual yang dibawa oleh percakapan dengan temannya Hussein Rofi. Perubahan dalam kehidupan batin Sonega menyebabkan kesadaran emosional yang tinggi, terutama hadir dalam lukisan-lukisan yang ia buat antara tahun 1954 dan 1957. Sonega menghasilkan karya-karya bertema spiritual, karya yang terinspirasi oleh musik Bali dan potret pria dan wanita Bali yang cantik. Sonega tinggal di Bali sampai akhir 1957 ketika pihak berwenang memaksanya pergi karena alasan politik. Pada tahun 1958, terlepas dari kenyataan bahwa Presiden Soekarno adalah kolektor lukisannya yang rajin, Sonega terpaksa memilih antara melepaskan kewarganegaraan Belandanya atau meninggalkan Indonesia. Teman-temannya Ari Smith dan Hans Snell tetap tinggal di Bali. Sonega memutuskan untuk kembali ke Belanda. Sonega gagal mendapatkan kembali keseimbangan artistik dan pribadinya. Setelah lama sakit ia meninggal di Den Haag pada tahun 1963. Sensual Balinese Lady features a frontal profile of a Balinese lady with flowers ducked into her ear. The angular shape of her headdress, and its bright tropical frangipani flowers decoration juxtaposed against the jet black soulful eyes, offering an insight to Sonega's sensibilities to elude the lady's graciousness and purity. Bali was so close to Sonega's heart for which, he failed to salvage his artistic equilibrium after leaving for Holland in 1958. The present lot painted shortly before his return to Holland, is an epitome to his sojourn in this tropical utopia,